Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian belajar dengan Ibu Betty ya. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Ingat, belajar itu menyenangkan. Yuk simak videonya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Materi yang akan dibahas adalah mengenai keadaan geografis dan kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Penduduk Indonesia menganut agama Islam terbesar. Ada juga Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etnis terbanyak antara lain Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Negara Malaysia. Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Penampakan alamnya yaitu dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Penduduk Singapura sebagian besar merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Berikutnya adalah negara Thailand. Pegunungan dan perbukitannya berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat semenanjung Malaka. Sungai Chai Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Penduduk Thailand sebagian besar merupakan etnis Thai. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Negara Filipina. Sebagian wilayahnya terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Penduduknya terdiri dari Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Bagaimana dengan Brunei Darussalam? Seluruh daratannya dikelilingi oleh wilayah Sarawak. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Blait. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lakustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Negara Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta sungai Irrawaddy Sitang. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Negara Vietnam. Keadaan alamnya bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Penduduk Vietnam sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin. Negara Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya.
Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Penduduknya adalah Lao. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Baiklah anak-anak, cukup sekian materinya. Tugas kalian sekarang menulis 5 soal dan menjawab pertanyaannya di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah anak-anak materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, belajar itu menyenangkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.